teman-teman yang di live itu kayaknya Brother Saifullah itu kayaknya dari tadi pengen nanya itu. Oke, baik. Kita alihkan terlebih dahulu. Nah, ada Kakak Saifullah dan juga itu sudah bergabung juga teman-teman dari melalui virtual Zoom ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Saiful. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Kak Saiful. Silakan. Ini kayaknya udah geli-geli mau bertanya ini. Atau mau seperti apa kita silakan ya, Mas. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh saudara-saudara saya yang hadir malam ini dalam acara yang sungguh luar biasa. Dan ini saya yakin kalau kita selalu memberikan sesuatu yang spektakuler ya, dan acara ini pun menurut hemat saya ini spektakuler. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi di provinsi kita ini the first, pertama ini. Dan saya sebelum melanjutkan hal lain, saya sampaikan, saya apresiasi sekali kepada penyelenggara BITB dan semua kru. Ini kegiatannya sangat bagus sekali dan sangat profesional. Yang terhormat Pak Wali Kota yang kami cintai, dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Kakando saya yang saya hormati. Saya sebenarnya tidak begitu tidak begitu penting pemaparan itu tadi. Karena apa? Saya memantau secara langsung bagaimana kota Bengkulu ini dari tahun ke tahun. Karena saya asli orang Bengkulu. Dari kepemimpinan wali kota sebelumnya. Dan secara jujur dari hati yang paling dalam, saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Wali. Karena di era Pak Wali ini ada beberapa program yang saya lihat sungguh-sungguh signifikan. Jadi mulai dari program jalan, 1000 jalan, yang dulunya jalan kita masih sangat kurang, sekarang saya lihat sudah sampai ke ujung-ujung kecamatan kita, perumahan-perumahan baru, pelosok-pelosok yang sekarang sedang berkembang, itu Pak Wali berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jalan yang terbaik. Dan jalan ini saya lihat sangat penting bagi masyarakat. Selain itu untuk akses mereka setiap hari juga merupakan akses ekonomi. Dan dengan jalan ini saya yakin juga aset-aset mereka nilainya jadi bertambah naik. Ya. Jalan tanah yang tidak ada jalan mungkin 25.000, 50.000 meter, begitu ada jalan langsung naik 300.000 meter. Dan itu sangat membantu masyarakat sekali dalam menaikkan aset-aset mereka. Yang kedua, yang saya tersentuh kemarin, saya sempat komen juga di media sosial masalah ijazah yang sudah banyak sekali Pak Wali paparkan tadi. Benar-benar tersentuh karena saya pernah mengalami. Pada saat saya selesai kuliah, saya masih ada hutang di kampus, dan itu ijazah saya sempat tertahan gitu loh, sebelum saya melunasi. Dan itu sakitnya sampai di hati yang paling dalam betul itu. Dan itu saya betul-betul sempat terkesima itu bagaimana Pak Wali membantu warganya yang sangat-sangat kesulitan. Bertahun-tahun ijazahnya ditahan. Tiba-tiba serta-merta ada yang membantu sehingga ijazah yang saat ini mau tidak mau harus kita akui adalah sebagai jembatan kehidupan kita ke depan. Itu diberikan oleh Pak Wali. Dan itu saya apresiasi, mungkin kalau saya lihat, saya sangat apresiasi. Jadi terlepas apakah saya sebagai sekretaris wilayah Partai PBB, kita tidak bicara politik, tetapi saya bicara sebagai warganya Pak Wali, saya sampaikan apa adanya. Terkait dengan program-program yang Pak Wali laksanakan ini, yang hanya ingin saya sampaikan adalah kontinuitas. Jadi ini kan sudah baik nih. Memang tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang bisa memuaskan semua pihak. Nabi kita Muhammad SAW, kekasihnya Allah, sampai hari ini masih ada aja yang tidak suka. Jadi jangankan kita yang manusia biasa. Jadi kalau misalnya ada kontroversial seperti judul malam ini, bagi saya itu biasa-biasa saja. Yang penting kami akan melihat bagaimana Pak Wali bekerja,
dengan anggaran yang sangat minim sekali, hanya 1,1 triliun. Kalau di kota besar itu mungkin cuma anggaran kecamatan, Pak Wali ya. Tetapi Pak Wali banyak melakukan inovasi-inovasi, banyak melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga tadi Pak Denny sampai bingung itu bagaimana Pak Wali meraci atau meramu anggaran ini dengan anggaran yang sangat kecil. Dan itu pasti Pak Wali itu sangat bekerja keras sekali, sangat pusing sekali memikirkan kita warga Bengkulu ini. Makanya tadi di awal bicara saya mulai dengan berterima kasih, karena saya memahami itu bagaimana sulitnya memikirkan itu. Nah, cuman ke depan mungkin kita harus pikirkan bagaimana kontinuitas program-program Pak Wali yang luar biasa ini bisa terus berjalan. Jadi andai kata hari ini memang masih ada kontroversi program-program ini, mungkin anggaplah ini sebagai batu fondasi atau batu landasan bagi berjalannya Kota Bengkulu ke depan. Nah, selanjutnya fondasi ini siapa yang luruskan batanya? Siapa yang luruskan jendelanya? Agar ini bisa menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Bagaimana seharusnya Kota Bengkulu itu diurus ke depan. Saya melihat hanya seperti itu Pak Wali. Jadi alhamdulillah saya tidak banyak komentar karena saya memahami betul bagaimana perjuangan Pak Wali dan kando saya Deddy Wahyudi yang sudah membaktikan dirinya untuk mengurus Kota Bengkulu ini dengan segala problemanya. Akhir kata saya hanya bisa berkata terima kasih dari kami sebagai warga Kota Bengkulu kepada Pak Wali dan kando saya Deddy Wahyudi. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kakanda Saifullah, luar biasa. Jadi intinya tersentuh dan juga betul sekali program yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk membahagiakan masyarakat itu betul-betul mendalam ke hati masyarakat seperti itu ya. Kita akan terhubung kembali sebentar Pak Deddy ya, silakan. Sedikit karena biar jangan ada kesan saya kaget. Iya. Kak Adinda Saiful ini dia ada di WA group yang anggotanya sangat banyak dan suasana kegelapan mungkin bahasa kita begitu, yang tidak tahu kondisi bagaimana perjuangan Pak Wali. Tapi beliau saya melihat ini dari hati paling dalam, tanpa kami merasa bangga dan dengan pujian tadi, mohon ampun sama Allah. Tapi itu Pak Wali, beliau ini hari ini kok bicara seperti itu ya. Mungkin dapat hidayah kayaknya. Ada komentar Pak Wali, silakan Pak Wali. Alhamdulillah, terima kasih ya saudaraku Saiful Titis, luar biasa. Dan ini menjadi kesan tersendiri bagi kami pemerintah Kota Bengkulu. Tentu di awal saya katakan saya tidak pernah nyaman dengan pujian-pujian. Dan apapun yang sudah kita lakukan ini menurut saya masih banyak kurangnya daripada cukupnya, apalagi lebih. Maka ketika ada kritikan ya, itu bagi saya sih nggak ada persoalan. Tetapi masalahnya ketika itu bukan kritikan, misalnya gibah, fitnah, caci maki segala macam, itu kasihan dosanya itu. Makanya ruang terbuka seperti ini yang digagas BETV menjadi solusi agar kemudian niat baik itu tidak menjadi noda, niat baik itu tidak menjadi dosa. Tapi niat baik itu justru menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Niat baik itu justru kita menambah nilai-nilai positif dari satu pemerintahan. Demokrasi itu betul, tetapi jangan sampai demokrasi ini seakan-akan kalau kita tidak memimpin, maka pemimpin itu salah semua. Saya tidak setuju. Kalau pemimpin ini kemudian tidak kita dukung, dia bekerja sendirian, bagaimana mungkin dia bisa membuat kebaikan bagi negeri kita? Setiap kontestasi politik itu pasti ada akhirnya. Maka ketika ada satu orang yang memenangkan, walaupun kita berbeda tadinya, kita dukung dia. Apapun kita dukung, doa terbaik kita berikan, masukan terbaik kita berikan. Maka ketika dia memimpin dengan baik, kita juga yang mendapat kebaikannya. Tapi kalau dia memimpin jadi tidak baik, maka kita juga yang tidak baik dapatnya. Maka saya sangat senang sekali dengan forum seperti ini, betul saya cocok sekali. Dan sehingga nanti kita bisa bicara apapun masalahnya, silakan disampaikan. Tapi dengan cara-cara yang elegan, yang bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah kalau itu caranya, maka tidak ada yang perkara yang sulit, tidak ada yang sulit. Masalah apapun bisa kita selesaikan. Seperti tadi misalnya soal anggaran, kita kecil memang dibanding daerah-daerah lain. Tetapi kita membangun ini tidak cukup hanya dengan anggaran.
APBD, tetapi kita juga mengajak semua pihak untuk terlibat. Contoh saja misalkan Bengkulu Keaman dulu. Dulu kriminalitas cukup tinggi, laporan dari Kapolres, ketika itu Pak Beni Kapoldanya, Beni Mokalo. Ketika itu melaporkan Kapolres kepada saya, angka kriminalitas tinggi, solusinya apa? Kita buat program Bengkulu Keaman. Bengkulu Keaman non APBD. Ya kan, kita tidak bangun APBD untuk membangun pos-pos, tidak, tetapi rakyat kita motivasi. Rakyat kita motivasi untuk membangun pos-pos Bengkulu Keaman. Kalau rakyat yang membangun gotong royong, dia akan bertanggung jawab menjaganya. Agar kemudian ada kesemangatan, kita minta CSR dan tempat-tempat yang lain untuk memberikan hadiah. Hadiah apakah TV, hadiah apakah kulkas dan sebagainya, sehingga masyarakat ketika itu antusias luar biasa. Setiap RT gotong royong, ada yang membuat pakai kayu, ada yang membuat pakai bajaringan dan sebagainya. Dan kemudian setiap tempat ketika itu luar biasa, ada ronda dan sebagainya. Nah, itu tadi kontinuitasnya, ini yang menarik tadi. Inilah yang memang masih lemah pada pemerintah kami hari ini soal konsistensi dalam menjalankan program. Karena memang membangun baik, bagus, tapi menjaganya. Ini yang memang melumpuhkan energi dan kerjasama semua pihak. Nah, pos Bengkulu Keaman juga itu juga kita lakukan. Tetapi kan ya suasana begitu, suasana. Kadang-kadang misalkan lagi semangat, masyarakat kita ngebangun, pemerintah juga begitu. Kadang-kadang lagi nggak semangat, mulai kendor. Tapi tidak kemudian membuat kita hilang atau tidak mau membuat inovasi-inovasi. Begitu. Terima kasih Pak Saiful. Saya diingatkan soal bagaimana ini bisa continue, program-program ini terjaga dengan baik. Betul. Ini juga yang kita bicarakan di pemerintah Kota Bengkulu, sehingga insya Allah ya program-program yang sudah terbangun ini juga kita sudah buat aturan-aturannya, sehingga juga ini memang bisa diteruskan ke depan kalau ini baik. Betul. Dan program-program kita kebanyakan itu memang non APBD. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi